Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Dendi di sini dan hari ini kita akan bahas tentang virtual key. Nah, apa sih itu virtual key dan juga gimana cara gunainnya dan perangkat-perangkat apa aja sih yang bisa dipasang ke virtual key gitu, bisa digunakan virtual key. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama kali itu apa sih virtual key itu? Nah, virtual key itu adalah menggunakan jar keys. Jadi hubungan motor dengan handphone, software ya, hardware dengan softwarenya tanpa membuka aplikasi sama sekali, teman-teman. Jadi tanpa membuka handphone sama sekali. Tapi harus dicatat bahwa tetap menggunakan Bluetooth ya. Bluetoothnya harus tetap nyala, tapi kita nggak perlu ngapa-ngapain di handphone ini, cuma nyalain Bluetooth udah selesai. Dan sebelumnya saya mau kasih tahu juga bahwa virtual key ini bisa untuk perangkat lain, teman-teman. Bisa untuk kayak ini, saya sudah ada smartwatch Lempo ya, smartwatch Lempo yang nggak ada aplikasi jarkisnya ya, yang tidak terinstall aplikasi jarkis, itu bisa. Jadi seperti kita memberikan izin virtual key-nya gitu dari handphone kita nih yang pertama yang ada aplikasi jarkisnya ke handphone yang lain. Bisa handphone lain, bisa tablet mungkin ya, benar-benar punya perangkat tablet, smartwatch, dan juga iPhone juga bisa. Dan syaratnya adalah Bluetooth-nya tidak boleh low energy, teman-teman. BLE, kalau teman-teman tahu itu Bluetooth low energy itu sampai saat video ini tayang belum bisa ya jarkis untuk terkoneksi ke Bluetooth low energy. Dan kalau smartwatch biasanya di smartwatch itu yang kemungkinan bisa bertahan lama untuk terkoneksi itu biasanya yang bisa telepon, teman-teman. Jadi yang ada input output suaranya yang bisa telepon gitu ya. Jadi kalau kayak cuman notifikasi doang dan bisa ngukur-ngukur denyut nadi doang itu tanpa ada komunikasi teleponnya dan telepon langsung ke sini dan ngomong di sini langsung, ya nggak bisa, teman-teman ya. iPhone bisa, cuman iWatch sampai saat ini belum bisa karena dia setiap beberapa waktu itu iMac-nya berubah-berubah. Dia memang canggih sekali sama iPhone ya. iWatch ya, iWatch. Ada updatean terbaru, teman-teman ya. Updatean terbaru itu ada GPS-nya gitu. GPS motor ketika dinyalakan akan muncul GPS-nya, akan terhubung ke server jarkis dan teman-teman bisa lihat lokasi motornya di mana gitu ya dari handphone ya. Dan kalau menggunakan virtual key itu nggak bisa, teman-teman. Jadi si server jarkis ini tidak akan mengirimkan ke teman-teman karena juga dia tidak dikirimkan oleh handphone gitu. Oke, yang pertama kita akan coba dulu di handphone yang ada aplikasi jarkisnya. Jadi handphone yang ada aplikasi jarkis, apakah bisa pakai virtual key? Bisa dong, pasti bisa. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke jarkis ya, ke menu jarkis. Dan yang pertama kita lakukan ini menu updatean terbaru ya. Kalau teman-teman belum update, silahkan update di Play Store, Google Play Store, ketika aja jarkis. Kita udah sebelum video ini saya udah buat tutorial cara download dan registrasi dan segala macamnya. Untuk pengguna baru atau pengguna lama yang lupa cara registrasi, itu langsung aja di download. Diklik aja, dipencet aja, rada lama, tahan. Nah dia akan muncul menu seperti ini, teman-teman. Dan untuk menyetingnya kita perlu ke setting dulu ya, setting. Nah, di sini teman-teman harus mengisi Bluetooth address-nya teman-teman sendiri. Bluetooth address itu kode unik dari Bluetooth ya, kalau teman-teman tidak tahu kode unik dari Bluetooth. Oke teman-teman, udah sampai ke menu settingan Bluetooth ya. Teman-teman bisa cari menu settingan Bluetooth, baik itu di pengaturan ataupun biasanya handphone baru tuh sekarang ini tinggal scroll aja, bisa ada notifikasi di atas atau di bawah ya, tergantung handphone sendiri. Kita ketik aja Bluetooth-nya. Nah ini udah masuk ke menu Bluetooth ya. Dan sambungkan perangkat baru, teman-teman. Nah, kalau Asus ini di bawahnya sudah ada tuh alamat Bluetooth ponsel Anda nih, sudah ada di sini ya. Jadi teman-teman tinggal catat mungkin di kertas atau di mana. Jadi nama Bluetooth ini, alamat Bluetooth-nya nanti di copy ke menu setting yang tadi, teman-teman. Diisi di situ ya. Titik 2-nya juga harus benar ya, titik 2-nya ini kan ada nomor MAC address-nya, ada titik 2-nya. Dan harus diingat juga hurufnya juga huruf besar, teman-teman. Jangan huruf kecil ya, huruf besar karena berpengaruh itu. Oke, kalau teman-teman udah catet ya. Di sini gue pakai bantuan handphone. Karena lumayan panjang namanya, dan juga ini kalau salah ya gagal ya, teman-teman ya. Tidak terkoneksi ya. Jadi setelah udah tahu caranya, kita tinggal langsung ke menu jarkis tadi, teman-teman. Menu jarkis tadi ingat dipencet aja logo jarkisnya, ditahan rada lama ya, ditekannya, dengan kemudian langsung ke setting, teman-teman. Nah Bluetooth address ini tinggal langsung teman-teman isi ya. Ingat ya teman-teman,
hurufnya itu harus huruf besar teman-teman, huruf besar. Dan titik 2-nya tetap ditulis, titik 2-nya tetap diketik. Tinggal teman-teman save aja teman-teman, save. Nah udah di save, kita cek lagi ya, kita cross check lagi apakah sudah tersave setting. Oke, baiknya teman-teman cek lagi ya, takutnya nggak save ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kali ya pastinya handphone ini harus Bluetooth-nya harus nyala dan harus dekat dengan motor ya. Karena kita harus menghidupkan motor dulu baru bisa untuk memakai virtual key ini. Gua akan mengetik password gua. Oke, sudah terkoneksi ya. Dan hal yang pertama yang teman-teman lakukan setelah terkoneksi adalah turn on. Ini gua akan pencet turn on. Nah, ini kondisi motor speedometernya sudah menyala, cuman nggak starter teman-teman. Nggak usah di starter, teman-teman cukup tekan tombol turn on aja dan kemudian teman-teman ketik tombol bike find sebanyak 10 kali teman-teman. 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian si key teman-teman. Nah, si key ini ditahan. Nah, ini sudah ada kode virtual key-nya teman-teman. Dan kemudian teman-teman tinggal ketik aja set teman-teman. SET, ketik aja set, dan kemudian tinggal tekan tombol smart start ini, tombol starter ya, tombol smart start, dan kita akan menunggu trigger dari motor gitu ya. Oke ya, kita coba. Nah, virtual key sudah berhasil didaftarkan, tadi ada pop-up-nya ya, virtual key sudah berhasil didaftarkan. Kemudian kita tinggal keluar aja dari aplikasi dan menunggu notifikasi dari motor. Jadi virtual key ini tidak bisa langsung digunakan saat itu juga saat teman-teman daftar, tapi harus keluar dari aplikasi dan tunggu trigger dari motor, yaitu berupa klakson teman-teman. Oke, kita keluar dari motor ya, keluar dari aplikasi maksud saya, keluar, tinggal tunggu trigger dari motor. Nah, itu trigger dari motor sudah ada, dan sekarang kita akan coba menghidupkannya. Nah, ini saya tinggal tekan starter aja sekali. Dan pasti perlu diperhatikan juga kondisi Bluetooth-nya sudah menyala ya. Kondisi Bluetooth saya juga udah menyala nih. Teman-teman pastikan virtual key yang teman-teman daftarkan Bluetooth sudah nyala, dan teman-teman tinggal starter aja sekali teman-teman. Ya gitu. Saya starter ya. Nah, udah nyala ya teman-teman ya motornya ya. Businya emang rada dingin, kemarin kehujanan teman-teman. Oke, matinya 3 kali teman-teman. Nah, jadi matiin 3 kali aja udah keluar dari menu virtual key. Keuntungan lainnya dari virtual key adalah dia bisa di berbagai perangkat teman-teman, di berbagai perangkat. Di berbagai perangkat itu bisa smartwatch, bisa handphone yang lain yang tidak ada aplikasi virtual key-nya, dan juga bisa di handphone, di iPhone ya, di iPhone dan beberapa smartwatch yang lainnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu virtual key ini tidak bisa terkoneksi ke perangkat yang memiliki Bluetooth Low Energy namanya. Ada, teman-teman searching aja apakah perangkat itu memiliki Bluetooth yang low energy atau tidak. Sebelum kita membuka aplikasi Jarkis, teman-teman, pastikan dulu. Kayak di sini saya akan mencoba menghubungkan dengan smartwatch Lempo ini ya. Langkah pertamanya adalah teman-teman menghidupkan Bluetooth di smartwatch dan juga di handphone yang sudah ada aplikasi Jarkisnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal harus menghidupkan Bluetooth kedua-duanya, dan kemudian teman-teman pairing dulu. Jangan masuk ke aplikasi Jarkis, tapi di pairing dulu kedua perangkat ini. Perangkat yang sudah ada aplikasi Jarkisnya dan perangkat yang akan dituju virtual key-nya. Dan di sini virtual key yang akan saya gunakan yaitu adalah smartwatch Lempo. Oke, kita akan ke menu Bluetooth. Ya, saya ke menu Bluetooth ya. Nah, ini perangkat terhubung Bluetooth dan sambungkan perangkat baru, teman-teman. Oke, ternyata perangkatnya sudah terhubung dengan saya, teman-teman. Nanti teman-teman yang belum terhubung nanti sambungkan perangkat baru dulu ya. Jadi setelah saya cari ternyata Bluetooth-nya sudah terhubung, teman-teman. Di menu ini saya lihat nih perangkat yang sebelumnya terhubung sudah ada LEM 10 ya. Ini benar nama Bluetooth dari smartwatch ini. Dan kemudian setelah dipastikan dulu ya perangkatnya benar-benar terhubung, teman-teman. Jangan sampai tidak terhubung atau terpairing ya, karena nanti tidak akan berhasil di virtual key-nya. Caranya kurang lebih hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit aja teman-teman dari cara virtual key ke handphone sendiri tadi.
is connected. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Sama seperti tadi kita tekan tombol turn on, teman-teman. Sampai motornya speedometer menyala. Oke, speedometer sudah nyala ya, teman-teman ya. Dan kemudian tadi kan bike fan 10 kali nih kita ketik. Sekarang cukup 3 kali aja, teman-teman. Dan langsung kita menekan tombol sikinya tadi. Sama persis kecuali bike fan-nya cuma 3 kali aja kita ketiknya. Oke, kita coba ya. Bike fan 3 kali. 1, 2, 3, kemudian siki. Nah, di sini sudah ada MAC address atau alamat dari Bluetooth-nya, dan juga di sampingnya ada namanya, teman-teman. Bisa lihat ya, ini nama-nama Bluetooth yang sudah terpairing ke handphone yang teman-teman install Jarkis. Jadi perangkat yang terinstall Jarkis ini, ya di sini Bluetooth-nya ini nama-nama yang sudah terhubung dengan Bluetooth teman-teman ya di handphonenya ya. Dan kemudian teman-teman tinggal cari aja yang tadi teman-teman pakai ini. Di sini saya smartwatch, namanya apa gitu ya, nama Bluetooth-nya apa gitu di smartwatch ini ya. Ya udah, ini saya kasih nama LEM 10 kan, tadi saya kasih LEM 10, dan kemudian kita ketik aja LEM 10-nya teman-teman. Kita ketik LEM 10-nya. Nah, sudah ada tanda klaksonnya teman-teman. Kita keluar dan kita keluar dari aplikasi, dan kita akan menunggu trigger dari motor untuk bunyi klakson sekali. Oke. Nah, itu sudah ada bunyinya ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita menggunakan ini sudah bisa teman-teman. Jadi handphone yang saya pegang ini Bluetooth-nya akan saya matikan dan saya akan share screen. Melihat bahwa Bluetooth-nya dimatikan. Ini ya, lihat ya. Dan ini Bluetooth-nya saya matikan teman-teman. Jadi dia sudah bisa menggunakan virtual key di smartwatch ini, gitu ya. Jadi yang perlu dinyalakan setelah teman-teman pakai virtual key ke perangkat lain, ya perangkat yang teman-teman daftarkan itu Bluetooth-nya harus dinyalain. Tanpa menggunakan perangkat yang sudah diinstal Jarkis itu nggak apa-apa. Yang penting perangkat yang teman-teman virtual key daftarkan tadi dekat dengan motor sehingga motor bisa terkoneksi dan bisa nyala, teman-teman. Oke, kita langsung coba aja teman-teman. Di sini perangkat saya sudah nyala nih. Lampunya udah nyala ya. Namanya benar LEM 10. Oke. Sekarang lampunya akan saya taruh di sini, teman-teman. Mudah-mudahan nggak jatuh ya. Kemudian sudah dipastikan tadi handphone saya ya Bluetooth-nya sudah mati, dan kemudian kita tinggal menekan tombol starter aja sekali, teman-teman. Ya, sudah nyala ya. Nah, ini terkoneksi dengan lampu ini, teman-teman. Handphone yang saya daftarkan tadi ini sudah Bluetooth-nya sudah mati, teman-teman. Lebih seperti itu ya. Jadi ini sudah kondisi nyala dengan menggunakan smartwatch.